Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memberi dari Kekurangan. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 2 dan 3. Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam teks Injil pada hari ini, Yesus menampilkan sebuah peristiwa yang sangat khusus, yakni ketika orang-orang Yahudi memberikan persembahan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Yesus melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab menurut Tuhan Yesus, mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahan atau dari kelebihan uang yang mereka miliki. Tetapi janda ini memberi dari kekurangan atau kemiskinannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Dari perkataan Yesus ini menjadi sangat jelas bahwa besar kecilnya persembahan yang diberikan orang-orang Israel bukan dilihat dari banyak persembahan yang mereka berikan. Dengan kata lain, yang dinilai bukan kuantitas tetapi kualitas. Saudara-saudari terkasih, duduk persoalan yang dilihat Yesus sebagai pembelajaran sekaligus permenungan bagi kita umat Kristiani hidup di zaman serba canggih. Pertama, orang-orang kaya atau mereka yang hidupnya berkecukupan. Orang kaya bisa membeli dan makan apa saja yang mereka inginkan. Maka akan jadi berbeda ketika orang kaya memberikan persembahan mereka kepada Allah. Ternyata yang Yesus lihat dan puji bukan mereka yang kaya yang memberi persembahan dari kelimpahan harta mereka. Kelimpahan harta bisa berarti bahwa mereka hanya memberikan sedikit kelebihan harta mereka. Misalnya, ada orang kaya yang beli satu baju dengan harga Rp400.000. Lalu orang kaya itu
memberikan pecahan uang 100.000 4 lembar. Masih ada sisa 50.000 rupiah dan uang 50.000 ini dijadikan sebagai persembahan. Kelimpahan harta juga berarti mereka memberi banyak, tetapi yang mereka berikan lebih sedikit dari harta yang mereka miliki. Dengan memberikan sedikit harta yang mereka miliki, tidak membuat orang-orang kaya atau orang-orang yang berkecukupan hidupnya menjadi miskin. Saudara-saudari terkasih, tindakan yang dilakukan oleh orang kaya atau mereka yang hidupnya berkecukupan dengan memberi dari kelimpahan harta mereka pasti tidak akan membuat mereka hidup berkekurangan atau jatuh miskin. Dengan kata lain, dalam keadaan orang-orang kaya masih memiliki harta berlimpah, maka sulit bagi mereka untuk mengandalkan Allah. Sebab ketika seseorang memiliki kekayaan dan harta benda yang melimpah, ada kecenderungan yang sangat kuat di mana mereka merasa sangat aman dan tenang hidupnya. Dan bagi orang-orang yang hidupnya demikian, kekayaan dan harta benda yang berlimpah menjadi sumber ketenangan dan kenyamanan hidup, bukan Allah. Oleh sebab itulah, Yesus menampilkan kelompok kedua, yakni seorang janda. Seorang janda yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus mewakili orang-orang miskin dan tak berdaya. Namun, seorang janda yang miskin sebenarnya menampilkan kelompok orang miskin yang paling miskin. Sebab dalam kebiasaan orang Israel, jika seorang suami meninggal, maka harta warisan dibagi ke anak laki-laki. Maka janda miskin itu cuma mengharapkan kebaikan dan belas kasih dari anaknya. Saudara-saudari terkasih, janda miskin yang ditampilkan Yesus cuma memberi uang 2 peser. Peser adalah mata uang Yahudi yang paling kecil, yang nilainya sama dengan setengah duit. Jadi, janda yang memberikan uang 2 peser nilainya sama dengan setengah duit. Padahal orang-orang di Israel yang bekerja dan dibayar harian, mereka mendapatkan upah 1 dinar per hari. Jika 1 dinar sama dengan 50.000 rupiah, maka 1 peser sama dengan 625 rupiah atau sama dengan 1/80 dinar. Dengan demikian, janda yang memberikan persembahan sebesar 2 peser sama dengan 1.250 rupiah. Jumlah itu tentu nilainya amat kecil. Tetapi jumlah yang sangat kecil itu justru dipuji oleh Tuhan Yesus. Karena janda itu memberikannya dari kekurangan. Dari janda ini kita bisa belajar bahwa memberikan sesuatu, termasuk memberi persembahan, jangan menunggu kita kaya atau berlebihan. Sebab Tuhan Yesus bukan melihat besarnya pemberian, tetapi niat dan pengorbanan kita. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan bukan karena kita, tapi sebagai ungkapan syukur dan ungkapan iman. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah tanpa takut miskin dan takut kelaparan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memuji janda miskin yang berani memberikan persembahan dari kekurangannya, bahkan memberikan semua yang dia miliki. Berikanlah kami keberanian dan kepercayaan untuk memberi dari kekurangan sebagai perwujudan iman kami kepadamu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.